Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Likem Podcast. Kali ini saya Tevia Anggreni akan ditemani oleh Kang Muhammad Marse Alfiana. Podcast kali ini kita akan membahas memulai bisnis kreatif sejak muda, mengapa tidak? Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama Kang Marse. Halo, Assalamualaikum Kang Marse. Kang Marse, boleh dong kita kenalan terlebih dahulu? Gimana nih kabarnya Kang Marse? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Marsa Alfiana. Teman-teman bisa panggil saya Marse atau bebas pokoknya. Saya berasal dari Sukabumi, tepatnya di Pelabuhan Ratu ya. Dan sekarang alhamdulillah masih eh, diberi kelancaran ya dalam usahanya, yaitu di dunia kreatif maupun di usaha saya yaitu yang baru itu kuliner gitu ya. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah baik-baik ya Kang. Wah, bisnis kreatif. Berarti sangat tepat sekali kita mengundang Kang Marse untuk menjawab tema kita kali ini. Memulai bisnis kreatif sejak muda, mengapa tidak? Bahkan tidak hanya bidang kreatif, bidang kuliner pun dijajal oleh Kang Marse. Luar biasa. Boleh dong Kang, di-spill nih usaha yang seperti apa sih yang Akang jalani, khususnya yang bidang kreatif itu? Iya, alhamdulillah lah. Pokoknya masih ada em, kesempatan gitu ya buat menjalanin bisnis ini meskipun nggak gede juga gitu. Nah, khususnya sih saya lebih ke desain sih ya, desain grafis. Dan untuk sekarang saya lagi garap apa namanya, bikin jasa kelola sosial media gitu, khususnya Instagram. Terus juga bikin logo, juga bikin jasa gitu ya di Instagram. Kemudian di TikTok juga suka bikin konten. Kemudian ya kebanyakan sih ini Instagram sih, saya bikin konten. Meskipun sekarang nggak terlalu aktif lagi dibikin konten kreator, tapi yang desain sebetulnya nggak cuma desain doang sih. Saya juga sering ngegarap dari editing video juga, kayak bikin eh, video editing biasa maupun bikin eh, undangan pernikahan gitu. Rata-rata sih undangan pernikahan gitu juga suka banyak yang request. Ya meskipun eh, nggak terlalu apa namanya ahli, tapi ya udah kan, ini nggak ini bisa aja gitu buat dijalanin. Wow, keren banget ya dari desain logo, kelola Instagram, bahkan undangan digital. Yang mau nikah merapat nih, kita buat undangan digitalnya di sini di Kang Marse. Oke, oke, oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya, untuk menjawab tema kita kali ini. Pertanyaan pertama, menurut Kang Marse nih, bisnis kreatif itu seperti apa sih, Kang? Sebetulnya bisnis kreatif itu sama aja kayak berbisnis pada umumnya gitu. Kita nentuin dulu targetnya siapa, kemudian pasarnya itu di mana, kemudian seperti apa feedback segala macamnya gitu kan. Nah, bedanya mungkin di bisnis kreatif itu kita gak terlalu ngeluarin modal yang gede gitu. Asalkan ada kemauan, kita bisa gitu melakukan bisnis. Bahkan saya juga ya kalau misalkan disebut jurusan dengan saya dengan passion di sini itu beda jauh gitu antara manajemen dakwah gitu ya, dari dakwah tapi ke passionnya ke desain gitu kan, kan itu agak jauh gitu, tapi semua orang bisa gitu berproses. Intinya jangan lelah berproses gitulah ya kan, dari simbol LIKM itu jangan lelah untuk berproses gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen terjun ke dunia kreatif ini, sebetulnya hanya satu kuncinya, kemauan aja gitu untuk belajar. Belajar apa? Belajar soft skill gitu tentunya. Kreatif itu kan bukan hanya tentang desain grafis, teman-teman bisa belajar tentang programming,
kemudian dari desain grafis juga, editing video, fotografer dan segala macamnya. Jadi teman-teman bisa ngikuti kelas online maupun offline gitu. Sebetulnya ya itu aja sih mungkin ya. Kalau gambaran bisnis kreatif menurut pandangan saya gitu. Oke Kang, jadi bisnis kreatif itu bisa terwujud ketika ada kemauan untuk belajar ya. Kang Marsha juga dari jurusan manajemen dan dakwah tiba-tiba, terjun ke dalam dunia bisnis kreatif gitu, itu pun bisa terlaksana seperti itu. Oke lanjut nih Kang. Nah tadi kan berbicara terkait bisnis kreatif. Nah, apakah bisnis kreatif itu perlu orang-orang yang kreatif juga Kang? Kalau menurut dari pandangan saya sih, bisa dikatakan iya sih, karena rata-rata sih orang yang berbisnis di dunia kreatif itu, ya rata-rata pada kreatif gitu kan, gak mungkin orang yang gak kreatif ya, meskipun ada juga seseorang yang emang dia tuh jago misalnya dalam dunia IT, dia gak bisa gitu, gak tahu gimana cara memanfaatin dari keahlian tersebut. Dia istilah nama diem we di tempat itu gitu, nggak mau berkembang gitu. Tapi ada orang yang memang dia tuh gak bisa apa-apa, tapi dia tetap mau belajar misalnya dari YouTube atau dari ikut ikut e-course atau segala macam. Itu dia berusaha segala macamnya, ya dia bisa gitu. Jadi sebetulnya bisa iya bisa enggak juga gitu, tapi rata-rata sih buat para kreatif kreatif gitu, semuanya udah memiliki pemikiran yang kreatif gitu. Jadi ya em, bisa dikatakan ya atau tidak gitu. Oke, berarti bisnis kreatif itu bisa dikatakan perlu orang kreatif, tapi bisa dikatakan juga, nggak butuh orang kreatif juga bisa berjalan seperti itu ya. Karena, ya sebenarnya berarti relatif relatif ya, kreatif itu bisa didapatkan seperti itu. Nah, berbicara tentang si kreatif itu, ada nggak sih standar tertentu gitu akan sebuah kekreatifan? Kayak gimana sih standar khususnya kalau ada standar kreatif itu? Dari kata kreatif sendiri itu kan berarti menciptakan sesuatu gitu. Jadi sebetulnya tiap orang itu bisa gitu menjadi seorang yang eh, kreatif gitulah, dalam arti bisa menciptakan sesuatu gitu, bisa menciptakan kerajinan-kerajinan itu misalnya, kan itu juga termasuk dalam industri kreatif gitu, kayak bikin buket bunga gitu kan, kemudian karikatur, kemudian ada yang bisa gambar, itu bisa dibikin semacam apa namanya, line art kayak gitu. Jadi semua orang itu sebetulnya bisa gitu, dalam arti masuk dalam standar kreatif itu ya, karena semua orang juga bisa menciptakan sesuatu, entah itu bisa berupa produk, bisa juga pemikiran, bisa juga em, apa namanya, tindakan gitu. Jadi semua orang itu adalah kreatif gitu. Jadi gak ada batasan-batasan tersendiri sih. Jadi ada yang mau gak atau ada yang enggaknya gitu mungkin ya. Apalagi sekarang di dunia eranya digital 4.0 ini gitu kan, bagi teman-teman yang misalnya suka bikin konten kayak ngelukis gitu, terus dari musik, nyanyi segala macam, itu lebih gampang gitu dengan adanya teknologi semacam kayak TikTok gitu kan, ada Reels juga, atau bahkan kalau mau ke dunia yang lebih apa sih, tingkatan yang lebih lanjut, ada yang namanya NFT gitu, non fungible token. Saya juga udah pernah terjun ke sana gitu, meskipun nggak terlalu laku-laku amat gitu ya, tapi di sana saya dagang gambar, gambar cute-cute gitulah. eh, tapi ada aja gitu, apalagi teman-teman yang misalnya suka ngelukis gitu,
dengan estetik segala macam itu bisa dikembangkan, bahkan bisa teman-teman jual sebagai NFT, yaitu di dalam sebuah ekosistem blockchain. Ya mungkin teman-teman ada yang mengerti mengenai itu, ada juga yang enggak. Ini mah sebagai masukan aja gitu ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang. Untuk bisnis kreatif ini, nah perlukah sebuah mastering skill tertentu dalam memulai bisnis ini? Gimana nih, Kang? Perlu sih, karena emang dalam bisnis kreatif itu yang kita jual itu adalah skill kita gitu. Jadi mau tidak mau kita perlu gitu mengupgrade skill kita gitu. Nah, teman-teman bisa mengupgrade-nya itu bisa gratis maupun berbayar juga. Sekarang udah banyak e-course yang menawarkan pelatihan-pelatihan gitu. Jadi ya jawabannya perlu itu buat teman-teman belajar atau mengasah skill teman-teman gitu. Berarti perlu ya mastering skill di dalam bisnis kreatif ini, karena kan di bisnis kreatif ya kita menjual skill kita gitu ya, kasarnya kita ngejual skill yang kita punya, kayak gitu. Oke, lanjut nih, Kang. Kalau bisnis kreatif ini sebenarnya cocok nggak sih untuk pemula, Kang? Kayak misalnya aku nih nggak bisa apa-apa tapi pengen nyobain dong bisnis kreatif itu, pengen terjun ke dunia bisnis kreatif itu, bisa nggak sih, Kang? Pasti bisa sih. Semua orang bisa ikut ke bisnis kreatif ini. Asalkan tadi dengan catatan dia ada kemauan buat belajar gitu. Jangan lelah untuk berproses gitu. Karena ya untuk apa namanya terjun ke dunia kreatif itu nggak gampang gitu istilahnya ya. Contohnya seperti saya dulu mendesain, awal pertama mendesain dengan sekarang saya dengan profesi desainer itu tentu beda gitu. Ada prosesnya dalam belajar. Jadi jangan pernah mau kapok gitu buat belajar, terutama misalnya di dalam dunia IT atau pemrograman itu harus benar-benar tahu dulu tujuannya pengen belajar program itu mau apa gitu. Apakah ada ambisi tertentu atau segala macamnya gitu. Jadi jawabannya pasti bisa sih, asal ada kemauan. Oke, intinya semua orang bisa ya, karena tidak ada yang tidak mungkin ketika ada sebuah kemauan dan tidak lelah untuk berproses, itu semua bisa didapatkan seperti itu ya. Begitu pula pemula-pemula yang ingin terjun ke dalam dunia bisnis kreatif itu bisa dan cocok ketika ada kemauan seperti itu. Nah, untuk mulai bisnis kreatif ini ada gak sih kiat-kiatnya, Kang? Gimana kiat-kiat mulai bisnis kreatif ini? Untuk kiat-kiat sendiri sebetulnya gampang sih menurut saya. Pertama teman-teman lihat dulu seperti apa potensi teman-teman dalam dunia kreatif. Misalnya teman-teman ini kenali dulu eh, kemampuan teman-teman. Misalnya teman-teman suka ngegambar, teman-teman suka menciptakan sesuatu gitu, bisa berupa eh, apa namanya kerajinan tangan segala macamnya, atau teman-teman suka nyanyi gitu atau segala macamnya. Nah itu teman-teman kenali dulu, kemudian teman-teman bisa mencari peluang dari skill teman-teman itu gitu. Ada gak sih pasarnya untuk skill ini gitu. Teman-teman research dan ternyata kalau udah ketemu teman-teman bisa kembangkan gitu. Atau kata yang tadi itu mastering of skill gitu ya. Nah itu bisa teman-teman kembangkan dan teman-teman bisa gitu untuk eh, apa namanya mulai untuk berbisnis di dunia kreatif gitu. Mungkin itu ya buat kiat-kiatnya. Selebihnya sih nggak terlalu banyak. Yang penting teman-teman fokus aja dulu ke passion teman-teman gitu.
Berarti ketika ingin terjun ke dunia bisnis kreatif itu, ya kiat-kiat awalnya mah yang penting kita tahu dulu diri kita gitu ya, kemauan kita, skill, potensi yang kita punya, apa yang kita punya, apa yang bisa kita kembangkan, kita, harus tahu dulu, nanti jadi bisa masuk ke dunia bisnis kreatif itu sendiri, seperti itu. Tadi kan, sempet disinggung nih Kang, terkait pentingkah orang kreatif di dalam bisnis kreatif itu, dan Kang Marsha ngejawab, bisa iya, bisa enggak. Nah, sebenarnya seberapa penting sih si kreatif itu ada di dalam, sebuah bisnis seperti itu Kang? Boleh dijawab Kang. Kalau mengenai seberapa penting berkreatif dalam bisnis sih menurut saya penting sih, emang seharusnya semua orang itu harus berpikir kreatif sih, karena emang zaman sekarang itu udah emang seharusnya berpikir kreatif. Jadi sifatnya itu kan berpikir eh, terobosan gitu, atau berpikirnya itu unik gitu. Kemudian dari berpikir kreatif itu muncullah inovasi-inovasi yang bisa menjadi solusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan di sekitar kita gitu. Jadi kalau misalnya ditanya penting, ya emang penting itu, gak cuma di dunia bisnis kreatif, tapi di segala macamnya gitu, baik itu dalam pekerjaan kita, kemudian usaha kita, segala macamnya gitu. Itu sih. Sepenting itu ya Kang, kreatif itu, tidak hanya dalam berbisnis, tapi dimanapun kreatif itu diperlukan ya Kang. Semakin hari, zaman terus semakin maju dan kita itu di-push untuk harus bisa berinovasi. Nah, modal dari inovasi terwujud itu, ya dari kekreatifan. Ketika kita kreatif, maka tadi yang dikatakan Kang Marsha, maka nanti muncullah inovasi-inovasi baru, seperti itu. Nah, untuk tadi perihal contoh-contoh dari bisnis kreatif, ini tadi sudah sempat disinggung ya oleh Kang Marsha, ada desain logo, buat undangan, buat kerajinan, dan masih banyak lagi ya, bentuk dari bisnis kreatif ini. Next deh Kang, sebenarnya apa sih keuntungan yang bakal didapetin para pemuda ketika memulai bisnis kreatif ini? Nah, kalau misalnya buat keuntungannya sendiri sih, ini ibaratnya itu kayak sebuah peluang gitu buat para pemuda untuk lebih mengoptimalkan gitu kan, karena untuk tahun-tahun ke depan sampai tahun 2030 seterusnya itu kan ada berbagai macam bisnis yang akan hilang gitu. Sedangkan dari di bisnis kreatif misalnya kayak digital content creator, digital marketing, segala macam itu akan terus tumbuh dan bahkan akan terus dicari gitu. Jadi ini tuh adalah kesempatan yang bagus buat teman-teman sekalian buat upgrade skill, soft skill kayak public speaking, terus copywriting, segala macamnya itu adalah langkah yang bagus gitu buat kedepannya. Jadi jadikan ini tuh sebagai langkah baru gitu, karena teman-teman juga pasti banyak waktu lah untuk ngikutin e-course segala macam, jangan sampai disia-siain gitu. Jadi untungnya itu banyak banget, apalagi prospek untuk kedepannya itu nggak bakalan mati gitu. Ya mungkin itu aja sih ya untuk kedepannya, ya intinya eh, pas banyak banget untungnya dan nggak ada ruginya gitu. Oke, baik Kang, terima kasih banyak. Berarti banyak banget ya untungnya buat para pemuda dalam memulai bisnis kreatif ini. Manfaat bagi si pemuda itu, manfaat bisnis kreatif itu banyak sekali. Bahkan tadi Kang Marsha bilang semuanya banyak keuntungannya, bahkan tidak ada kerugian sama sekali gitu kan ya. Oke, siap. Terakhir nih Kang, boleh dong closing statement dulu dari Kang Marsha buat kita semua. Oke, untuk closing statementnya sih saya nggak banyak, sedikit aja. Dan saya mengambil kutipan dari hashtagnya startup, yaitu Tokopedia, yaitu mulai aja dulu gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen terjun ke dunia kreatif ataupun mau bisnis lain pun, yang penting mulai aja dulu gitu. Teman-teman pengen belajar misalnya videografi atau fotografi,
ya udah mulai aja dulu dari yang terkecil dulu, misalnya teman-teman memakai dulu handphone segala macamnya itu, ataupun teman-teman pengen belajar dari dunia desain grafis ataupun editing video, itu mulai aja dulu teman-teman. Misalnya kalau yang awam itu mulai dulu dari mengenal apa itu desain segala macam itunya. Kemudian dari bisnis pun itu teman-teman mulai, karena emang mulai itu yang hal yang paling susah gitu teman-teman. Jadi ya minimal dengan mulai itu teman-teman ada semacam pergerakan gitu, ada tindakan daripada harus mengandai-andai aja gitu. Karena kebanyakan sih milenial sekarang itu cuman pengen kayak gini, cuman nggak ada action sama sekali gitu. Jadi buat closing statementnya buat teman-teman yang pengen terjun dalam dunia apapun, sok mulai aja dulu. Yang penting serius dan konsisten gitu. Jangan pernah lelah berproses. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih ke Teh Tepia yang udah menemani juga. Sekian, wassalamualaikum. Oke, itu closing statement dari Kang Marse. Action aja dulu, mulai aja dulu, serius, konsisten, dan jangan lelah berproses ya teman-teman. Nah, tema kita pada podcast kali ini semuanya telah terjawab sudah dengan mendengarkan jawaban-jawaban yang luar biasa dari Kang Marse. Dan Masya Allah sekali ya, bisnisnya Kang Marse sangat luar biasa. Semoga kedepannya makin lancar, makin sukses. Terima kasih banyak Kang Marse telah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Dan thank you teman-teman yang udah setia mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Tevia Anggraini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.